Haleluya, berjumpa lagi dalam program GPD Film Melatih Mas Menyapa. Kita boleh ada di tahun yang baru, tentunya bukan karena kekuatan kita, semua oleh karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah terbatas bagi setiap kita. Dan biarlah kiranya di tahun yang baru ini kita boleh punya rencana yang baru, kita boleh punya resolusi yang baru, dan tentunya kita boleh mampu untuk boleh mencapainya ketika kita terus mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita kembali, kita dasari dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu boleh menjadi tuntunan bagi setiap kita di dalam kita boleh melakukan segala sesuatunya di sepanjang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Begini firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat pembacaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang ada di dalam penjara. Dan tentunya surat ini ditujukan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus pada waktu itu. Dan tujuannya untuk boleh menulis surat ini adalah untuk menasihatkan, bahkan untuk boleh memberikan perintah bagi jemaat Tuhan yang ada, untuk mereka tetap teguh kepada iman mereka yang telah mereka percayai selama ini, yaitu percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menerima pengajaran yang benar, menghidupi pengajaran yang benar, dan melakukan setiap ajaran-ajaran yang disampaikan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi di sela-sela, bahkan di tengah-tengah di dalam perjalanan mereka di dalam menjalankan segala perintah firman Tuhan, maka mereka disusupi oleh berbagai pengajaran-pengajaran yang sesungguhnya itu bukan didasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan jemaat Tuhan mulai terombang-ambingkan oleh pengajaran itu, sehingga Rasul Paulus boleh memerintahkan, bahkan menasihati mereka supaya mereka tetap teguh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Untuk itu di dalam ayat pembacaan kita pagi hari ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tuhan kembali untuk memperhatikan cara hidup mereka dengan saksama, atau dengan kata lain, memperhatikan hidup mereka dengan teliti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saya mau katakan bagi kita pagi hari ini bahwa sesungguhnya Rasul Paulus boleh mengajak setiap jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus untuk senantiasa menjalani hidup mereka atau bertingkah laku di dalam hidup mereka bukan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadilah bijaksana supaya kamu bisa menggunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Berbicara mengenai waktu di dalam ayat 16 ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, ini berbicara mengenai mempergunakan waktu sesuai dengan yang dikehendaki Allah bagi setiap mereka, yaitu waktu yang mereka miliki. Dan tentunya waktu yang mereka miliki itu harus dipergunakan sebaik mungkin sesuai dengan kebenaran Allah dan sesuai dengan kehendak Allah di dalam setiap kehidupan mereka. Kenapa? Karena di dalam ayat yang ke-17 menjelaskan bahwa berusahalah supaya kamu bisa mengerti kehendak Allah di dalam setiap kehidupanmu. Untuk itulah Rasul Paulus mengingatkan mereka, jadilah orang yang betul-betul memperhatikan hidup dengan benar, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan usahakanlah supaya kamu bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupanmu. Berbicara mengenai kehendak Allah di dalam konteks ini berbicara mengenai hidup yang memuliakan Allah,
hidup yang menyukakan hati Allah, hidup yang menyenangkan hati Allah, hidup yang berdampak bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, apa yang menjadi refleksi bagi setiap kita pagi hari ini? Saya mau katakan bahwa di dalam kita boleh menjalani hari-hari kita hidup sebagai orang yang percaya. Terkadang kita diselipkan dengan pengajaran-pengajaran yang berasal dari luar, yang sesungguhnya itu bukan didasarkan kepada satu kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Dan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita jangan terkecoh dengan hal yang demikian. Tetapi biarlah kiranya kita hendak tetap berpegang teguh kepada iman kita kepada Tuhan. Dan biarlah hari lepas hari kita boleh terus memperhatikan bagaimana kita hidup. Apakah hidup kita ini sudah selaras dengan firman Tuhan? Apa belum? Jika belum, biarlah kita terus berusaha untuk kita boleh bisa menyelaraskan cara hidup kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Dan selanjutnya biarlah hendaknya kita boleh terus menjadi orang yang bijaksana di dalam mempergunakan waktu yang telah Tuhan berikan bagi setiap kita, supaya kita hari lepas hari kita boleh terus semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Allah bagi setiap kita, yaitu hidup yang memuliakan akan nama Tuhan, hidup yang menyukakan hati Tuhan, dan hidup yang berdampak bagi banyak orang. Untuk itu pagi hari ini biarlah setiap kita boleh merefleksikan bagi setiap diri kita. Sejauh ini kita sudah sampai di tahapan mana? Jika kita masih belum mencapai apa yang menjadi kehendak Allah bagi setiap kita, mari kita berusaha di tahun ini supaya kita boleh terus semakin melihat kemuliaan Allah, kasih Allah boleh nyata di dalam setiap kehidupan kita. Mari jadilah orang yang percaya, yang terus semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Allah bagi setiap kita, mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah bagi setiap kita, yaitu hidup yang memuliakan nama Tuhan dan hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan pagi hari ini, dan biarlah kiranya berkat Tuhan boleh terus Tuhan tambahkan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami pagi hari ini. Ajar kami untuk terus semakin memperhatikan hidup kami, agar hidup kami boleh terus selaras dengan kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami boleh terus menjadi orang yang bijaksana di dalam mempergunakan waktu kami sebaik mungkin, untuk kami boleh bisa memahami apa yang menjadi kehendak Allah bagi setiap kami, yaitu memiliki hidup yang memuliakan nama Tuhan, memiliki hidup yang menyukakan hati Tuhan, dan memiliki hidup yang berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan di GPD Villa Melati Mas, kiranya kasih dan setia-Mu terus menyertai dan melingkupi mereka semua. Biarlah anugerah demi anugerah-Mu boleh terus menjadi bagian mereka, dan berkat demi berkat Tuhan boleh terus semakin dilimpahkan atas setiap mereka. Dalam segala pergumulan Tuhan memberkati, dan biarlah kiranya Tuhan akan terus menopang mereka dengan kasih setia-Mu, agar mereka tetap terus aman di dalam lindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami, dan kami akhiri renungan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.